Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan teman saya, yaitu Regina. Bisa perkenalan dulu buat Regina. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Regina Dias. Usia sekarang 20 tahun, sekarang sedang menjalani kuliah di Departemen Fisika Institut Teknologi 10 November. Terima kasih. Jadi, sesuai yang kita jadwalkan, hari ini kita akan membahas usahanya Mbak Regina ini. Bisa diceritain awalnya Mbak Regina buka usaha itu gimana? Dan usahanya kalau nggak salah namanya The Good Tea, apa bener? Ya, benar. Ya udah, Ya, jadi ceritain awal mula kapan mulai usahanya, terus kenapa? ya. Jadi awalnya saya buat usaha ini itu tahun 2019. Nah, itu asalnya tuh dari teman saya yang gabut gitu. Jadi yang gabut tuh teman saya. Gabut tuh apa ya? Nganggur. Nganggur tuh teman saya. Jadi dia kayak gap year gitu. Dia setahun nggak kuliah. Terus dia kayak nanya gitu, Ki, kamu sibuk tak? Gitu. Ya enggak, cuma kuliah doang. Terus itu, kamu nggak mau ini tak kayak jualan-jualan gitu sama aku gitu. Jualan apa ya? Terus habis itu kita kayak nyari-nyari referensi gitu, kayak sempat jualan makanan, terus jualan apa sih kemarin tuh salad buah gitu-gitu. Terus ya udah jualan ini yuk, jualan kaos aja gitu. Tapi kaosnya yang sekiranya itu affordable, terus juga nyaman dipakai. Pokoknya yang kita kira itu, yang kita nyangkanya itu nanti itu bakalan banyak gitu loh peminatnya. Jadi terciptalah thegoti.id. Jadi usaha ini tuh dibuat sama teman-teman Regina. Berarti tidak Sama, dari Regina sama sendiri. satu orang doang. Oh, berdua. Berdua, Teman apa itu kalau boleh tahu? teman gereja, teman kecil, teman gereja gitu. Terus berarti ide usaha ini tuh dari temen Regina sendiri atau dari Regina? Dari temennya ya? Bareng-bareng kita nyarinya bareng-bareng. Kalau ngajak usaha itu dia, cuman usaha apa, ide usaha apa itu kita nyarinya bareng-bareng. Oh, jadi usahanya memutuskan untuk usaha kaos atau baju ini dirembukin berdua, tapi Ya, yang ngajak temen Mbak Regina itu. ya betul. Terus kenapa kok pilihnya itu kaos atau baju? Apakah terinspirasi dari seseorang atau pingin kayak gimana? Bisa diceritain nggak? Jadi sebenarnya enggak terinspirasi dari siapa-siapa sih. Jadi awalnya tuh kita kayak sebenarnya Kok ngelag? Kok ngelag? Loh, ngelag. Apa yang ngelag? Sabar ya penonton. Centang satu. Wifi mati paling Kak. Ya udah sabar dulu ya para audiens kita. Sabar ya teman-teman.
Oh, nggak ketok kan anggene. Halo? Hai, maaf tadi terkendala koneksinya. Oke, maaf ya teman-teman. Tadi wifi-nya mati. Ya, lanjut. Tadi Lanjut apa yang pertanyaan apa tuh? Kenapa memilih usaha ini ya tadi ya? Jadi awalnya cuman kayak iseng aja buat ngisi biar nggak nganggur. Terus kita milih usaha ini yang gampang. Karena menurut kami itu gampang gitu loh usahanya, nggak ribet-ribet amat. Terus makin lama kita kayak jadi pingin punya, tapi masih ini sih masih belum mengarah ke sana, tapi sudah ada pembicaraan kalau kita kayak kepingin membuat desain sendiri gitu Kak. desain. Desain kaos sendiri. Oh, jadi kayak ngedesain sendiri terus dijual. Ya, jadi kita nggak sebagai reseller lagi, tapi kita punya produk kita sendiri gitu. Oh. Maunya sih. Oke. Terus tadi belum dijawab kenapa kok pilihnya itu baju. Kenapa nggak sepatu atau yang lainnya? Ya seperti yang kita tadi bilang, karena menurut saya dan teman saya itu, ini baju itu apa ya, gampang dan itu kayak sesuatu yang Kebutuhan. kalaupun kita mau dibutuhkan gampang, terus kalaupun kita mau mengembangkan itu nggak susah gitu loh. Kalau sepatu kan kita belum tahu produksinya bagaimana. Mungkin kita bisa desainnya bisa, cuman produksinya bagaimana, terus bahan bakunya dari mana, kita belum sampai yang survei kayak gitu. Terus kalau awal mulanya kayak gimana ya, kayak ngenalin produk usaha ini, online shop kamu, itu gimana? Apakah ada cara-cara yang kayak berbeda gitu dengan usaha-usaha yang lain? Atau mungkin ada trik-trik apa gitu buat ngepromosiin usaha dalam bidang online shop utamanya? Jadi kalau ngepromosiinnya sih pastinya lewat teman-teman ya. Kita pertama minta bantuan teman-teman dulu karena kekuatan sosial media ini kan kuat sekali gitu. Apalagi kayak satu temen itu pasti koneksinya banyak gitu, kayak temen, misalnya aku kenal sama kamu nih. Kamu pasti kan punya banyak temen juga di sosial media. Jadi kita minta bantuan ke teman-teman kita untuk ngepromosiin, terus kita juga kayak minta untuk di-post juga di Instagramnya. Masih seperti itu sih, belum yang gimana-gimana belum. Berarti kalau misalnya aku mau nanya bedanya usaha online shop yang didiriin sama orang anak muda sama yang orang sekiranya lebih dewasa, mungkin itu dari relasinya. Ya, relasinya. Karena menurut aku sendiri, kalau yang orang yang lebih dewasa itu mungkin caranya nggak kayak di share ke teman-teman, terus temennya punya temen yang lain. Sebenarnya sih kalau ya itu tadi, kalau misalnya anak muda bikin usaha itu pasti kan ngarahnya ke sosial media, karena itu memang yang sekarang terjadi gitu loh. Kehidupan kita itu pasti nggak jauh-jauh dari sosial media. Sebenarnya kalau orang dewasa, misalnya bukan orang tua ya, apa sih? Orang dewasa, orang yang lebih dewasa kalau buat usaha, dia akan tetap menggunakan relasi dan koneksi, karena ya itu memang yang diperlukan gitu untuk sebuah usaha. Tapi mungkin tidak menggunakan sosial media, mungkin dari mulut ke mulut gitu. Jadi seperti itu bedanya. Mungkin trik dari penggunaan sosial medianya anak muda itu sendiri, dan trik
usaha yang didiriin sama orang lain atau orang yang lebih dewasa. Untuk selanjutnya, uh, ada itu nggak? Ada kendala mungkin dalam menjalankan usaha ini? Terus apa kira-kira plus minusnya Mbak Regina mendirikan usaha kaos? Ya, kendalanya itu kalau sekarang sih kebetulan teman saya itu kan gap year ya. Jadi dia baru kuliah itu tahun 2019 kemarin. Jadi sekarang kendalanya ya paling cuma bagi waktu buat bagi tugas juga. Terus selain itu kendalanya kalau kita berjualan secara online, kita kan kebanyakan nih menemui customer-customer yang kita tidak kenal gitu. Oh, seperti COD. Bukan COD, apa sih istilahnya tuh, kita tuh menjual kepada orang-orang yang belum kita kenal gitu loh, beberapa orang yang belum kita kenal. Kita juga bisa saja dia tahu, bisa saja dia tuh teman dari teman kita, bisa saja enggak, bisa saja dia lihat di explore gitu kan. Beberapa sering terjadi sih, enggak cuma 2 kali, sering juga. Kemarin itu kita sempat kena tipu, cuman untung nominalnya enggak banyak. Jadi dia kayak pesan tapi akhirnya dia nggak bayar gitu. Yaitu kendalanya kalau kita jualan secara online tidak tatap muka dengan orangnya, jadi kita sering mengalami yang seperti itu. Jadi kayak udah terlanjur mesen, terus udah dipesenin tapi orangnya lari gitu ya? Ya, Terus karena kalau kan sistemnya pre-order gitu loh Kak. Pre-order itu kan harus pesan dulu. Sebenarnya itu harusnya pesan terus baru bayar gitu kan. Cuman karena kemarin kita juga masih baru, kita nggak langsung minta bayar gitu, ya udah kita pesenin dulu, nanti bayarnya nanti nggak waktu barangnya udah apa-apa. ada. Ya boleh kayak gitu. Cuman kemarin oh ya udah ada pengalaman kayak gitu, akhirnya nggak bakalan kayak gitu lagi. Terus untuk plus minus yang kamu rasain sendiri kerja sampingan online shop The Booty itu apa? Plus minusnya itu apa ya? Yang waktu sih, walaupun itu online ya, walaupun itu secara jarak jauh, nggak perlu ketemu gitu. Bentar Kak. Walaupun online, walaupun nggak harus ketemu orang secara langsung, tapi tetap menyita waktu juga. Apalagi kayak waktu pandemi kayak gini kan, tiba-tiba semua kegiatan jadi online kan. Jadinya otomatis online-nya aku itu jadinya untuk lebih ke kuliah. Jadi kayak susahnya itu ke waktu sih menurutku. Soalnya waktunya udah banyak disita buat kuliah online dan tugas online. Ya sama kayak kendalanya paling untuk pengiriman itu aja sih. Karena kan kadang kan kita kayak udah ngirim, cuman dari pihak pengirimannya tuh, ekspedisinya itu kan kadang kan ada trouble kan. Nah, kita kayak udah nge-share resi, tapi kayak orangnya pasti bakalan, nggak mungkin kan ngechat JNE gitu misalnya. Pasti kan bakalan protesnya ke yang jual. Terus biasanya yang kebanyakan yang beli produk kaos-kaos kayak gitu itu kayak seumuran kita atau bagaimana atau yang lain? Iya, seumuran kita sama anak-anak juga ada. Kayak anak-anak SD gitu ada. Untuk harga bajunya itu sendiri, katanya Mbak Regina affordable itu berapa? Berkisar 30.000 sampai 50.000. Oh, murah ya. Terus tadi kan disebutin kalau misalnya kendalanya itu yang ngirim-ngirim itu ngirimnya emang lewat ekspedisi aja atau bisa COD atau gimana? Atau diantar ke rumahnya mungkin? Kalau yang dalam kota kita COD bisa. Nah itu tadi kalau dalam kota itu juga
kendalanya COD itu di waktu. Kadang si konsumennya ini bisanya hari ini, kita bisanya hari itu gitu. Jadi harus banyak-banyak kompromi sih. Sebenarnya nggak cuma online shop aja. Pokoknya semua usaha itu pasti kita harus banyak-banyak kompromi dan berkorban. Terus ke depannya kira-kira usahanya itu kayak mau pingin seperti apa, atau pingin lebih besarkan, atau mungkin ada trik-trik promosi lain yang bakalan kamu lakuin? Kalau untuk kedepannya seperti yang aku tadi udah cerita di awal, ya kita bakalan buat kayak desain-desain kita sendiri, jadi buat produk kita sendiri. Ya, gitu sih. Terus untuk pertanyaan terakhir mungkin, apa ada tips mungkin buat audiens yang mendengarkan webinar ini, tips untuk kayak memulai usaha atau memulai buka online shop itu bagaimana mungkin? Tipsnya pastinya harus sabar, terus nggak boleh gampang apa ya. Kalau misalnya kayak kalian baru seminggu jualan terus nggak ada yang beli gitu, jangan gampang nyerah karena memang nggak mudah ya jualan itu. Apalagi kan kayak sekarang itu udah banyak banget gitu yang jualan misalnya hal serupa seperti kamu. Mungkin kamu harus kayak lebih cari inovasi atau Model-model baru. menunjukkan secara langsung gitu kualitasnya seperti apa. Kayak ngasih testing mungkin. Oh, seperti itu. Oke. Sekarang aku mau buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya? Halo. Ada yang mau bertanya nggak, teman-teman? Saya mau tanya, Kak. Oh iya, apa? Mbak Melinda. Jadi, selama jualan itu kan nggak mungkin setiap hari itu dapat keuntungan gitu kan, nggak mungkin kan. Pasti ada saat-saat tuh nggak dapat keuntungan apapun. Nah, apa yang bikin Kak Regina ini tetap semangat untuk ngejalanin usaha ini? Terima kasih. Ya, bener banget. Nggak setiap hari kita pasti bakalan kayak dapat profit gitu. Terus pasti kayak ada apa namanya? Adalah hari-hari di mana kayak nggak ada yang beli satupun tuh ada. Tapi apa yang kayak ngebuat aku dan temanku tetap semangat itu karena kayak kita tuh udah ngerasain sendiri, walaupun baru 1 tahun kita udah ngerasain sendiri gitu kayak susahnya, terus susahnya jualan, terus tapi itu kayak di lain sisi itu juga itu seru gitu loh. Kita tahu sendiri susahnya jualan, terus kayak buat mempengaruhi apa ya? Buat belajar jadi orang yang persuasif gitu, bisa mempengaruhi orang buat membeli, kayak tahu sendiri susahnya buat promosi, tahu sendiri, dan itu buat kita itu sesuatu yang seru dan kita masih pengen meneruskan itu sampai sekarang, dan kayak ada suatu kebanggaan sendiri sih bisa berjuang dan ngedapetin uang dari usaha kita sendiri. Itu sih alasannya. Terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Sama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Soalnya aku juga mau bertanya. Kan tadi udah tanya terus, Kak. Iya, aku mau tanya.
Satu pertanyaan terakhir. Iya, bercanda. Mungkin Aldina mungkin, atau Dia Cahya, atau Yohana, atau Karina Sirait boleh bertanya, atau Stefani. Halo. Belum. Ada yang mau bertanya lagi nggak teman-teman? Nggak ada. Yaudah kalau gitu aku mau nanya pertanyaan terakhir ke Regina. Pertanyaanku sedikit. Gimana nih? Nggak apa-apa, Kak. Lanjut aja dulu. Tinggal dikit. Oke. Aku mau nanya ke Regina, apakah usaha online shop itu maksudku menguntungkan nggak sih buat anak muda itu sendiri? Maksudnya hasilnya tuh kerasa nggak? Terus gimana ya? Pokoknya menurut aku online shop itu kan kadang kan rame, ada yang kadang sepi. Terus menurut aku, apakah itu berpengaruh ke penghasilan kita? Kerasa nggak penghasilannya? Ya, kalau bicara menguntungkan, pastinya menguntungkan. Karena keuntungan ini kan tidak hanya soal materi ya. Tidak hanya soal materi, kita juga bisa dapat skill, dapat pengalaman. Untuk penghasilan sendiri itu pasti bakalan kerasa kalau kita juga itu bisa mengatur keuangan itu dengan baik. Jadi kalau misalnya kita dapat keuntungan nih, kita jangan kayak langsung mikir, ini nanti uangnya buat ini, buat ini, buat ini. Nggak bisa, Kak. Yang namanya usaha, mau kecil, mau besar, walaupun kita udah dapat keuntungan, kita nggak bisa langsung ambil keuntungan itu. Kalau misalnya kita misalnya udah dapat untung nih, terus kita langsung ambil, jelas nggak bakalan kerasa. Tapi kalau misalnya kita kayak tetap taruh itu di saving gitu, tetap taruh itu di tabungan kita, itu pasti nanti bakalan kerasa juga. Terus untuk modal itu perlu banyak nggak kalau misalnya kita mau buka online shop? Tergantung usaha yang kita ini sih, yang mau kita buat sih, tergantung usaha yang mau kita buat. Kalau aku kemarin itu kalau untuk seumuran aku ya itu lumayan besar sih. Itu dari uang tabungan juga. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Soalnya dari aku pribadi udah sangat jelas penjelasan dari Regina. Silakan. Mungkin ada yang bertanya? Nggak ada, Kak. Sudah paham, Kak. Oke, kalau udah paham, terima kasih buat Regina yang udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol santai sama aku dan teman-teman aku. Sama-sama. Semoga kita yang mendengarkan juga terinspirasi dan mendapatkan ilmu pastinya. Ya. Kalau gitu saya tutup webinarnya, webinar kecil-kecilan. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semua. Jawab dong. Sore. Kak Yohana ini.